TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Perkara tindak pidana korupsi nomor 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogus Siregar MM dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 773. Menimbang bahwa terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa mengajukan barang bukti dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta ataupun sebagai berikut dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang tidak terpisahkan dan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu primer melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiar yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 538.000 US dollar yang dikompensasi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar 538.000 US dollar untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Baik, oleh karena telah dibacakan putusan nomor 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogus Siregar MM, maka perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Ya, kalau putusan ini artinya semua kan kami serahkan kepada Yang Mulia yang mengadili perkara ini. Ya kan, apapun itu putusannya, ya kami terima walaupun tidak sesuai yang kami harapkan. Ya, karena apa? Klien saya khususnya Anton Fajar Alogus Siregar, dia tidak menikmati. Peristiwa ini ada, benar ada, dan memang diatur di perjanjian kerjasama masalah pembagian fee komisi agen. Ya, dia tidak menikmati, tetapi karena tidak digunakan komisi tersebut dikembalikan. Ya, kan tidak ada mens reanya. Ya, artinya di sini ya kami harapkan juga dengan putusan ini seharusnya ya kami berharap yang pertama dapat dibebaskan atau onslah, setidak-tidaknya onslah, atau dapat diringankan oleh majelis hakim yang memutus perkara ini. Karena apa? Itu dia tidak dinikmati, ya kan? Tetapi apapun itu hasilnya, ya kami terima walaupun ada banding. Ya, kami akan pikir-pikir dulu dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti itu. Dengan tuntutan tersebut nilainya cukup fantastis dan tidak rasional menurut kami. Jadi artinya putusan majelis pada hari ini, ya kan, melihat artinya apa yang telah diterima oleh klien saya, ya klien kami, ya sebatas itulah yang dikembalikan. Karena memang awalnya dana tersebut yang diterima telah dikembalikan. Ya, ini dikembalikan ini bukan oleh kejaksaan, ya, dikembalikan kepada anak perusahaan, ya, sebagai agen, dikembalikan utuh oleh si terdakwa Anton ini.
Ya. Berapa total yang dikembalikan? Ya 538 sesuai apa yang diputuskan hari ini. Nah, hakim memutus untuk uang pengganti 538 sesuai apa yang kita kembalikan. Jadi uang pengganti untuk kerugian negara itu ya dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan. Artinya apa yang dikembalikan itu itulah yang dibilang kerugian negara. Ya kan sebesar 538. Itu seperti itu. Ya kalau itu ya kami terima. Artinya telah kami kembalikan kan sesuai. Kalau itu ya memang menurut kami ya yang kami harapkan seperti itu. Jadi klien saya ini ya klien kami ini tidak pernah menikmati bahkan telah mengembalikan karena tidak ada kegiatan sebesar 538. Nah, uang pengganti yang diputus oleh majelis pada hari ini pada tanggal 8 September ini ya sebesar 538 dikompensasi yang telah dikembalikan kan seperti itu tadi. Yang diduga kerugian negara itu ternyata yang kami jawab melalui pledoi maupun duplik maupun saksi fakta ya justru perusahaan Askrindo Kredit Indonesia ini preminya justru meningkat sangat signifikan bukannya malah merugi. Jadi kami juga bingung kerugian negara yang bagaimana ya kan, sedangkan klien kami tidak pernah menikmati kan program asuransi ini FLPP ini mulainya itu 2019 pertengahan, ini cuma 4 bulan 5 bulan selesai itu sudah naik preminya itu dari 300 miliar target menjadi 600 miliar. Langkah selanjutnya adalah kami akan mempelajari dan menganalisa hasil putusan pada hari ini dan kami akan berpikir-pikir dalam waktu dekat dan batas waktu yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI Nasional melaporkan.